Komnas HAM tentu saja untuk silaturahmi, karena bagaimanapun Kementerian dan Manusia adalah kementerian baru. Saya sudah kenal Pak Ketua Komnas HAM perwakilan Papua, tapi kan sebagai KSP, sebagai sama satu datang ke Komnas HAM perwakilan Papua, selain memberikan silaturahmi juga untuk memberikan apresiasi, rekognisi, karena bagaimanapun teman-teman di Komnas HAM perwakilan Papua ini sudah banyak untuk penghormatan teman-teman dari manusia di Papua, dan saya harap ke depan kita lebih banyak bisa berkolaborasi ya, baik di tingkat di Papua maupun di tingkat nasional dengan Komnas HAM. Bapak, tadi kan juga ada beberapa capaian dari Komnas HAM dari sendiri, bagaimana? Ya, saya pikir itu bagus, makanya tadi sampai menghasilkan dokumen buku ya. Saya pikir ini juga hal baik yang kami apresiasi untuk dialog kemanusiaan. Jadi semua inisiatif baik dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Papua itu kami respon dengan kami apresiasi ya, secara positif. Tinggal bagaimana nanti mewujudkannya kita itu bicara bareng. Tetapi ada juga persoalan-persoalan yang urgent yang menurut saya harus diselesaikan, itu yang akan kita selesaikan. Tadi yang muncul kan juga soal penanganan pengungsi dan masih banyak. Walaupun tadi Pak Ketua Komnas HAM juga menjelaskan persoalannya tidak simpel, kompleks terkait pengungsi itu. Tapi pemerintah akan akan memperhatikan lebih dari yang disampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, yang disampaikan tadi juga terkait adanya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, khususnya Wasior dan Wamena. Jadi kami aware itu, dan pada masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan 2 kasus pelanggaran HAM berat itu sudah coba ditangani, belum tuntas. Nah, pemerintahan Pak Prabowo ini akan mencoba melanjutkan upaya penyelesaian non-judicial yang utamanya diarahkan pada korban. Jadi pendekatan non-judicial, pendekatan restoratif, utamanya memulihkan korban dan mencegah supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Itu kebijakannya sedang kami rumuskan, seperti kebijakan sebelumnya bentuknya nanti Impres dan Kepres. Dan 2 di Papua akan menjadi atensi yang utama. Kemarin kan sudah di Aceh, nah sekarang kayaknya kita mulai di Papua. Apalagi dari informasi teman-teman Komnas tadi, yang di Papua khususnya kasus yang Wasior, datanya sudah lebih solid, lebih mudah bagi pemerintah nanti untuk bekerja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakannya bisa kuat supaya kita bisa segera bekerja. Siap. Dari Menhan sendiri bagaimana menanggapi tadi ada dari Komnas ya melaporkan bahwa ada 71 korban jiwa akibat konflik kekerasan bersenjata di Papua ya, 71 korbannya ya yang meninggal dunia. Dari Menhan sendiri seperti apa mendorong agar kasus konflik bersenjata tidak lagi terulang ya, yang memakan korban cukup banyak ya, salah satunya tadi laporan 71 orang meninggal dunia akibat konflik bersenjata. Ya, saya pikir berapapun korbannya itu menjadi concern kami. Karena satu-satu pun kalau bisa harus dihindari. Makanya penting bagi semua pihak ya, semua pihak yang terlibat dalam konflik Papua ini untuk menahan diri. Jadi kokoh pendekatan kemanusiaan. Jadi kata kemanusiaan, asasi manusia itu harus menjadi pemahaman, kesadaran yang utama dari semua pihak dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Jadi itu yang menurut saya penting ya, akan kami kedepankan, dan kami juga akan sampaikan dari data-data yang disampaikan oleh teman-teman Komnas HAM akan kami gunakan untuk kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Kalau tanggung jawab kami kan tentu saja sebagai Kementerian HAM nanti akan berkomunikasi dengan misalnya dengan TNI, dengan Polri, atau dengan KL lain yang terkait dengan Kementerian Sosial terkait pengungsi. Dan kami akan melakukan, karena kami punya kewenangan untuk melakukan audit HAM kepada kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, termasuk private sector. Kami akan melakukan pendampingan kepada KLD, ya, kementerian, lembaga, daerah, private sector, untuk memastikan hak asasi manusia itu mainstream, menjadi arus utama. Nah, itu pekerjaan besar yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam
KLI. Jadi tidak dalam artian satu kali tindakan kemudian semua berhenti, tidak, tapi ada serangkaian tindakan untuk memastikan supaya berhenti. Ya. Kemudian program-program pemulihan bisa kita lakukan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia tidak bisa melakukan sendiri. Kita butuh berkolaborasi dengan semua pihak, ya, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, termasuk Komnas HAM dan teman-teman dari masyarakat sipil. Saya pikir itu, teman-teman, ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.